Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi yang pertama. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang RPS dan juga ringkasan kegiatan perkuliahan, maka di kesempatan ini akan masuk pada materi pertama ya, yaitu pada hakikat karya ilmiah. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini adalah mata kuliah Bahasa Indonesia, tapi mengapa saya lebih spesifik, gitu ya, saya lebih spesifik untuk menjelaskan tentang karya ilmiah, karena kembali lagi saya ungkapkan bahwa Anda adalah seorang mahasiswa yang selalu dituntut untuk mengeluarkan ide, gagasan, pikiran, pendapat, gitu ya. Dan umumnya dalam bentuk karya tulis, gitu. Contoh paling sederhana adalah nanti ketika Anda membuat tugas akhir, Anda akan diminta untuk menyusun skripsi, gitu ya. Anda akan diminta untuk menyusun skripsi. Skripsi itu adalah salah satu jenis dari karya ilmiah, bisa dibilang begitu. Selain itu juga saya yakin pasti nanti tugas-tugas dari mata kuliah lain pun meminta untuk Anda membuat makalah, Anda membuat esai, Anda membuat artikel, dan karya ilmiah lainnya. Gitu. Jadi, mengapa mata kuliah Bahasa Indonesia ini saya langsung spesifikkan untuk mempelajari karya ilmiah, karena menurut saya itu adalah hal yang Anda butuhkan saat ini, gitu, untuk belajar mengenai karya ilmiah. Nanti saat pembelajaran Anda juga akan belajar tidak hanya bagaimana menyusun karya ilmiah, tapi juga belajar tentang bagaimana penulisan huruf, bagaimana penulisan kata, bagaimana cara menyunting, bagaimana bahkan hingga etika ya. Jadi Anda akan belajar ketika menulis sebuah karya ilmiah itu ada etikanya, ada aturannya, gitu. Jadi tidak sesuka hati. Nanti Anda akan belajar itu. Oke, saya mulai dari hakikat karya ilmiah terlebih dahulu. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang penyusunannya didasarkan pada kajian ilmiah. Kalau boleh disimpulkan, karya ilmiah adalah karya tulis yang di dalamnya berisi gagasan ilmiah. Oke, jadi jangan terkecoh pada kata gagasan. Gagasan artinya bukan hanya pendapat Anda yang dikeluarkan dalam karya tulis, tapi juga harus ilmiah. Apa itu ilmiah? Ilmiah adalah hasilnya diperoleh dari penyelidikan ilmiah. Jadi tidak secara 100% berupa subjektif penulis, gitu. Nah, ini yang penjabaran topiknya dilakukan secara deskriptif argumentatif dan disusun menggunakan bahasa ilmiah. Jadi bahasanya pun juga harus bahasa ilmiah. Jadi Anda harus membedakan mana bahasa non ilmiah, mana bahasa ilmiah. Serta sesuai dengan teknik penulisan karya ilmiah. Ini pun berbeda-beda. Jadi seperti yang saya jelaskan lalu bahwa karya ilmiah itu pun bermacam-macam, ya. Dan teknik penulisannya pun pasti akan berbeda antara satu jenis karya ilmiah dengan jenis karya ilmiah yang lain. Dengan menyusun skripsi pasti akan berbeda
aturan atau teknik penulisannya dengan ketika Anda membuat esai misalnya. Anda membuat esai pasti teknik penulisannya akan berbeda saat Anda membuat artikel misalnya. Jadi maka di sini dijelaskan atau ditekankan sesuai dengan teknik penulisan karya tulis ini. Lalu selanjutnya ini ada karakteristik karya ilmiah, ya. Ada objektif, ada logis dan empiris. Apa itu objektif? Objektif itu artinya tidak subjektif, ya. Kebalikannya adalah subjektif, artinya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang Anda amati, sesuai dengan fakta variabel yang sedang Anda amati, Anda teliti. Lalu logis, menggunakan penalaran yang sistematis. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya adalah sistematis. Lalu yang ketiga adalah empiris, menggunakan data yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, atau penelitian. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga, kuncinya ada di sini. Datanya diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, atau penelitian. Oke, selanjutnya, ini ciri-ciri karya tulis ilmiah. Objektif, ya, menyajikan fakta objektif. Yang kedua, ini kaitannya dengan penulisan. Penulisannya cermat, tepat, benar, dan tulus. Lalu yang ketiga, karangan yang ilmiah itu sistematis. Artinya sistem itu kan aturan, ya, ada aturannya. Tidak seperti Anda menulis cerita biasa. Nah, yang keempat, ini tidak kalah penting, tidak memuat pandangan tanpa pendukung. Yang paling penting adalah pendukung. Artinya bukan hanya argumen. Pandangan itu argumen, ya. Bukan hanya gagasan Anda saja, bukan hanya pendapat Anda saja, tetapi juga harus ada pendukung. Pendukung yang memang menyajikan fakta dari apa yang Anda kemukakan, dari apa pandangan Anda. Lalu yang nomor 5, karangan yang ilmiah tidak persuasif dan tidak melebih-lebihkan sesuatu. Ini kembali lagi bahwa kalau melebih-lebihkan sesuatu kan artinya Anda berargumen terlalu berlebihan, gitu, tidak sesuai dengan fakta. Selanjutnya, ini masuk dalam perencanaan penulisan. Tahapan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi saya tampilkan ada 4, ya, dimulai dari persiapan. Apa saja persiapan? Yaitu mengumpulkan informasi. Saya persiapan terlebih dahulu. Mengumpulkan informasi. Jadi Anda kumpulkan terlebih dahulu informasinya. Lalu yang kedua adalah merumuskan masalah. Ketiga, menentukan arah dan fokus penulisan. Yang keempat, mengamati objeknya. Lalu yang ketiga, selanjutnya memperkaya pengalaman kognitif. Ini untuk tahapan persiapan. Lalu tahapan yang kedua apa? Ada inkubasi. Apa itu inkubasi? Yaitu proses logis dengan memanfaatkan seluruh informasi. Jadi kalau tadi di persiapan Anda kumpulkan terlebih dahulu, lalu tahap selanjutnya adalah ada proses logis
proses logis memanfaatkan seluruh informasi yang sudah Anda dapat sebelumnya. Lalu proses selanjutnya ada iluminasi. Iluminasi adalah kejelasan yang ditandai dengan adanya inspirasi pemecahan masalah. Inkubasi tadi Anda melakukan proses pengolahan informasi, lalu pada saat iluminasi Anda sudah mulai menemukan pemecahan dari masalah yang Anda rumuskan di awal tadi. Ya. Tahap yang terakhir adalah evaluasi, memeriksa kembali, lalu menyeleksi seluruh tahapan penulisan, dan menyusun kembali sesuai dengan tujuan. Jadi, terkait dengan kesimpulan dalam karya ini. Lalu tahap selanjutnya tadi adalah tentang tahapan, maka ini adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jadi sudah saya singgung sedikit, ada berbagai macam jenis ya. Ini salah lima dari jenis karya tulis ilmiah. Ada makalah, ada artikel, ada proposal, ada laporan ilmiah, dan esai. Makalah, apa itu makalah? Makalah adalah karya ilmiah yang membahas sebuah topik yang terkait dengan perkuliahan atau tema dalam suatu seminar, simposium, kongres, atau karya. Contoh paling sederhana adalah ketika Anda sekolah, mungkin ada seminar, silakan Anda membuat makalah tentang A misalnya. Nah, itu ada tema yang diminta. Tema yang diminta oleh guru Anda saat Anda sekolah. Jadi ada topik dan tema. Ini makalah. Lalu apa itu artikel? Artikel adalah karangan ilmiah atau karya tulis ilmiah dalam bidang tertentu yang diterbitkan dalam sebuah jurnal yang khusus menerbitkan bidang kajian ilmiah tertentu. Jadi artikel di jurnal. Lalu proposal. Proposal adalah karangan ilmiah yang berisi rancangan kerja. Mungkin contoh paling sederhana adalah ketika Anda ingin membuat suatu acara, misalnya HMP atau gitu ya, ingin membuat suatu kegiatan, pasti akan mengajukan proposal terlebih dahulu. Apa isinya? Isinya adalah rancangan acara, rancangan kerja. Terus selanjutnya adalah laporan. Ini bisa dikaitkan dengan proposal ya, ketika nanti acara sudah berlangsung, acara sudah selesai, sudah berakhir, maka pasti harus ada laporan. Dan penyampaian informasi dari apa yang sudah dilakukan. Ini laporan ya. Itu secara lengkap, jelas, sistematis, objektif, dan tepat. Itu oleh seseorang kepada orang lain. Jadi saat belum tadi misalnya menyelenggarakan sebuah acara, sudah selesai, sudah berakhir, maka tugas selanjutnya adalah melaporkan acara tersebut ke misalnya ke Pak Rektor atau siapa, kaitannya apa? Dengan anggaran yang digunakan berapa, lalu acara berlangsung seperti apa yang sudah tercapai, kendala, mungkin jika ada kendala seperti apa, masuk pada laporan, jadi penyampaian informasi. Lalu yang terakhir, esai, karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang penulis. Nah, ini nanti yang akan Anda kerjakan ya.
saya spesifik pada esai, awas Anda terkecoh pada kalimat sudut pandang penulis. Sudah saya singgung bahwa bukan hanya pada sudut pandang, tetapi juga harus disertai dengan fakta. Oke, selanjutnya bahasa tulis ilmiah. Ini ada ragam bahasa. Ragam bahasanya ada 8. Yang pertama adalah cendekia. Ini ragam bahasa ilmiah ya. Cendekia. Cendekia adalah penggunaan bahasa secara cermat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Yang kedua harus lugas. Lugas artinya jelas dan tepat. Jadi ragam bahasa dalam karya ilmiah tidak diperkenankan untuk bertele-tele gitu ya. Jadi harus secara jelas dan tepat. Jelas, bahasa yang digunakan secara jelas menyampaikan gagasan. Formal, kelengkapan unsur wajib, ketepatan penggunaan kata hubung, kebernalan isi, tampilan sesuai aturan. Jadi yang digunakan adalah ragam bahasa formal. Maksudnya Anda tepat menggunakan kata hubung, Anda tepat ketika menggunakan huruf. Nanti setelah UTS Anda akan belajar ya penggunaan huruf, penggunaan baca, ketepatan menggunakan kata hubung. Nanti setelah UTS kita akan belajar itu. Jadi untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah itu juga harus diperhatikan. Jadi tidak asal Anda menuangkan ide atau gagasan Anda. Tampilan sesuai aturan. Nah ini aturan ketika Anda menulis ini. Selanjutnya ciri selanjutnya objektif. Ini sudah tadi diulang-ulang ya. Menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak pengembangan kalimat dan menggunakan kata dan struktur kalimat secara objektif. Sudah saya jelaskan tadi. Lalu ringkas dan padat. Penggunaan kata yang tidak berlebihan dan bertele. Konsisten. Artinya adalah penggunaan secara konsisten aturan kebahasaan dan ejaan. Jadi setelah UTS Anda akan belajar. Jadi setelah UTS Anda tidak hanya melakukan presentasi ya, Anda juga harus membuat sebuah esai sembari temannya misalnya menjelaskan tentang huruf. Jadi huruf ini itu harusnya begini, huruf ini harusnya begini. Anda juga sambil menyunting hasil Anda sendiri, hasil esai Anda sendiri. Apakah yang disampaikan oleh teman saya itu sama dengan? Apakah ada huruf dalam esai saya yang kurang sesuai? Jadi nanti setelah ini saya akan belajar itu. Jadi Anda menggunakan kata presentasi sembari Anda belajar menyunting esai Anda sendiri. Jadi ada huruf, ada ejaan, nanti Anda lihat saya membuat esai apakah sudah sesuai seperti yang dikatakan oleh penyaji. Kemudian secara konsisten aturan kebahasaan dan ejaan, lalu bertolak dari gagasan. Bahasa ilmiah digunakan dengan orientasi bahasa. Selanjutnya sistematika. Kita masuk dalam sistematika penulisan makalah ilmiah. Ini khusus untuk makalah ya. Saya tampilkan dalam PowerPoint khusus untuk makalah. Bagian-bagian makalah, ada pendahuluan, khulasan, penutup. Saya pikir Anda sudah pintar untuk membuat makalah. Karena saya yakin ketika Anda menjalani waktu pendidikan sekolah menengah atas, Anda pasti sudah diminta berulang kali untuk membuat makalah. Ini ada latar belakang, untuk bagian pendahuluan ada latar belakang, ada rumusan, ada tujuan penulisan. Ada pembahasan,
Kalau di bagian penutup ini ada simpulan dan saran. Nah, sekarang latar belakang. Maaf. Apa yang ada dalam latar belakang? Yaitu rasionalitas objektif penulis terhadap dilakukannya penelitian. Secara sederhana, apa itu latar belakang? Latar belakang adalah dasar Anda menulis sebuah karya tulis. Adalah latar belakang. Dasarnya apa? Dasarnya ini. Rasionalitas objektif penulis terhadap dilakukannya penelitian. Lalu ketimpangan yang terjadi. Jadi penulis melihat ada ketimpangan yang terjadi saat penulis melihatnya. Lalu uraian kondisi yang sebenarnya. Jadi dalam latar belakang juga dipaparkan uraian kondisi dari apa yang dimiliki. Lalu kebermanfaatan judul. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ketika menulis sebuah karya ilmiah, juga harus diperhatikan apakah karya ilmiah ini juga bermanfaat, apakah judul yang saya ambil ini bermanfaat, itu juga penting untuk diperhatikan. Lalu memberi gambaran ulasan masalah. Yang terakhir adalah penegasan pentingnya penulisan makalah. Kita berkaitan dengan kebermanfaatan judul. Selanjutnya, nah tadi sudah untuk latar belakang. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Apa yang harus termuat dalam rumusan masalah? Jadi rumusan masalah itu ditulis dengan kalimat pertanyaan untuk ditemukan jawaban. Pertanyaan dalam rumusan masalah berupa kalimat tanya kerja, buka pengertian. Misalnya, bagaimana? Jadi dalam rumusan masalah tidak mungkin ada tanda senyap ya atau tanda titik, pasti dimulai dengan kata tanya. Lalu tujuan penulisan. Tujuan menulisnya itu bertujuan untuk apa? Untuk memberikan informasi pada pembaca tentang apa yang akan disampaikan pada makalah. Karena tadi kita bahasnya tentang makalah. Tujuan penulisannya adalah memberi batasan ruang lingkup kecil. Nah, sekarang masuk pada pembahasan. Apa yang harus termuat dalam pembahasan? Intinya adalah uraian jawaban atas hal-hal yang dipermasalahkan. Nah, bisa berupa apa? Mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengilustrasikan, menguraikan, menganalisis, dan memberikan alasan dan bukti. Dari kesemua ini, tujuannya adalah memberikan jawaban atas apa yang dipermasalahkan. Jadi bagaimana Anda menemukan jawabannya? Maka Anda bisa mengidentifikasi, Anda bisa mengklasifikasi, Anda bisa mengilustrasikan. Tidak harus semuanya ada dalam pembahasan. Tidak harus semua aspek ini ada dalam pembahasan. Bergantung mana yang Anda butuhkan untuk menemukan jawaban. Nah, selanjutnya ini adalah penutup bagian terakhir, terdiri dari simpulan dan saran. Ya, apa itu simpulan? Simpulan adalah ringkasan. Anda mengerti baik-baik ringkasan hasil pembahasan. Jadi kalau simpulan itu berupa ringkasan yang berupa jawaban ringkas atas rumusan masalah. Jumlahnya sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Lalu saran
saran adalah masukan berdasarkan hasil simpulan. Jadi ketika Anda menyimpulkan tadi, kalau Anda memiliki saran, maka masukkan dalam bagian saran. Tindak lanjut atas pemecahan masalah, anjuran dan manfaat bagi peserta. Saran ini khusus dari pandangan penulis itu sendiri atas jawaban yang sudah diberikan dari permasalahan yang penulis. Ini contoh sederhana ya, contoh sederhana karya ilmiah. Jadi ada topiknya adalah kunjungan mahasiswa ke perpustakaan. Lalu saya sebagai penulis membuat sebuah judul perbandingan tingkat kunjungan ke perpustakaan mahasiswa UI yang bermain Mobile Legends dengan yang tidak bermain Mobile Legends. Latar belakang atau dasar saya menulis karya ilmiah ini ada dua, bisa katakan di sini ya. Ini kerangka ya, ini ada kerangka dari karya ilmiah. Latar belakangnya ada dua, hanya mahasiswa UI yang menghabiskan waktu untuk bermain Mobile Legends, lalu adanya fasilitas internet di kampus UI atau perpustakaan UI. Lalu masalahnya saya angkat apa? Masalahnya adalah apakah tingkat kunjungan mahasiswa yang bermain Mobile Legends lebih rendah dari mahasiswa yang tidak bermain Mobile Legends? Lalu tujuan penulisan saya apa? Mengetahui perbandingan tingkat kunjungan ke perpustakaan oleh mahasiswa UI yang bermain Mobile Legends dengan yang tidak bermain Mobile Legends. Ini adalah contoh kerangka karya ilmiah dengan topik kunjungan mahasiswa ke perpustakaan. Baik, itu saja yang bisa saya katakan untuk materi pertama dalam mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu tentang habitat karya ilmiah. Pertanyaan saya silakan bertanya dengan sejelas-jelasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.